Oke teman-teman elektro, jadi pada video kali ini kita akan membedah dan juga memahami setiap baris dari pemrograman pada node sensor dan juga node receiver pada media pembelajaran wire detector berbasis wireless sensor network. Nah, yang pertama kita akan membedah terlebih dahulu pemrograman dari node sensor, baik dari node sensor 1, 2, dan 3. Nah, sebenarnya kita hanya memerlukan satu pemrograman ini saja. Kita hanya perlu mengganti identitasnya saja dari masing-masing node sensor. Nah, sebelum itu kita harus mendownload terlebih dahulu library dari DHT dan LoRa, karena library DHT dan LoRa belum ada dan belum tertanam pada aplikasi Arduino IDE. Akan kalian klik di sini di Library Manager, cari di sini library DHT, yang di bawahnya. Nah, kalian bisa pakai yang DHT22 by Parel. Nah, kemudian download juga library LoRa. Di sini kalian searching saja library LoRa dengan kode LoRa E220. Nah, di sini sudah ada EBIT LoRa E220 by Renzo. Jadi pakai yang ini by Renzo. Kalau ini sudah ada tipenya 900T22S. Kalau ini menyeluruh. Nah, setelah itu, setelah di-download, baru kita bisa menggunakannya di pemrograman node sensornya. Nah, pada baris pemrograman node sensor ini, diawali dari header-nya. Di sini ditambahkan library dari LoRa E220, kemudian software serial, dan juga DHTH. Nah, library LoRa kita gunakan agar kita bisa menggunakan fungsi-fungsi atau perintah dalam menggunakan perangkat LoRa, seperti pengiriman data LoRa, penerimaan, setting konfigurasi, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian untuk software serial kita gunakan untuk berkomunikasi dengan pin serial di microcontroller Arduino Nano-nya. Nah, kemudian DHTH agar kita bisa menggunakan fungsi-fungsi pada DHT. Nah, di bawahnya kita akan mendefinisikan pin dan juga tipe yang digunakan pada semua sensor yang digunakan. Nah, yang pertama ada sensor DHT atau sensor suhu. Nah, ini diletakkan atau disambungkan dengan pin 4 di Arduino Nano. Dengan DHT tipenya adalah DHT22. Nah, selanjutnya kita definisikan pin untuk sensor MQ2 sebagai sensor ASAT dihubungkan dengan pin andol atau analog node di Arduino Nano. Nah, untuk pin kita taruh di pin 6 Arduino Nano. Nah, juga setelah kita mendefinisikan pinnya, kita mendefinisikan address destination-nya dan juga channel-nya. Kita setting address high dan address low-nya di 0xFF, atau kalau di setting di konfigurasi LoRa tadi, ini sama dengan 65535. Jadi nilainya sama, saja dalam bentuk hexadesimal. Channelnya ingat disamakan. Kemudian ini untuk pin serial yang digunakan pada Arduino Nano dan dihubungkan dengan perangkat LoRa yaitu 2 dan 3. Kemudian definisian LoRa, pemanggilan fungsi LoRa untuk serialnya, dan juga pemanggilan pin DHT dan juga tipe DHT-nya. Nah, setelah itu kita definisikan di sini deklarasikan variabel waktu milis. Nah, kita di sini tidak menggunakan delay tapi menggunakan
milis. Jadi milis ini seperti waktu interval. Nanti akan kita jelaskan, kita bahas di program di bawahnya. Untuk previous milis, di awal akan disetting 0 dan akan naik beriringan dengan nilai waktu sebelumnya yang sudah dikonversi. Kemudian untuk interval pengiriman ini bernilai 500 milisecond. Di interval pengirimannya digunakan untuk mengatur waktu pengiriman data node sensor ke node receiver-nya. Selanjutnya di konfigurasi pada file setup. Nah, di sini kita menetapkan untuk serial begin karena kita menggunakan serial monitor, kita menggunakan serial begin dengan setting baud rate-nya 9600. Kemudian kita mulai P220-nya dan juga DHT-nya. Kemudian kita men-setting input flame sensor karena menggunakan pin digital. Setelah kita beranjak ke void loop-nya. Nah, void loop ini akan tereksekusi berulang-ulang seperti penjelasan di video sebelumnya. Nah, di awal kita sudah melihat yaitu unsigned long current milis. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ada fungsi milis yang digunakan pada pengiriman data LoRa. Nah, jadi jika current milis dikurangi previous milis lebih besar atau sama dengan interval pengiriman, maka nilai previous milis sama dengan current milis. Jadi current milis ini adalah waktu sekarang, dia akan menghitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai sama dengan atau akan lebih besar dengan interval pengiriman yang bernilai 500 ini menggunakan satuan milisecond, 500 milisecond, kemudian dikurangi previous milis yang bernilai 0 di awal. Jadi analoginya ketika sudah bernilai 500 current milisnya dikurangi previous milis yang bernilai 0 di awal, maka ini artinya sama dengan interval pengiriman. Sehingga previous milis ini sama dengan nilai current milis. Nah, kemudian setelah ini tereksekusi, maka nilai 500 ini akan tetap berjalan, bertambah seiring dengan waktunya, dari 500 hingga 1000. Nah, previous milis ini menjadi berubah karena nilai tadi, milis yang sebelumnya, nilainya 500, dikurangi 1000 dikurangi 500 kan bernilai 500. Jadi sama dengan interval pengiriman, maka akan mengeksekusi program di bawah ini. Jadi ini hampir sama dengan fungsi interval. Jadi setiap 500 milisecond akan mengeksekusi program di bawahnya. Nah, program di bawahnya ini yaitu membaca temperatur dan juga kelembaban dengan sensor DHT dengan tipe data float, kemudian membaca asap dengan analog, kemudian membaca nilai digital flame sensor. Nah, pada flame sensor ini memiliki nilai yang berbalik. Jadi jika ada api, itu bernilai 0, jika tidak ada api akan bernilai 1. Maka di sini saya tambahkan, saya ubah sedikit, semisalnya agar tidak ada kekeliruan nanti pada pembacaan, maka jika semisalnya ada api sama dengan 0, maka akan bernilai 1. Jika tidak, maka akan bernilai 0. Jadi akan terbalik nilainya, jika ada api akan bernilai 1, jika tidak ada api akan bernilai 0. Sehingga kita tidak ada kesalahan pembacaan pada sensor apinya. Nah, kemudian setelah mendeklarasikan sensor-sensornya, baru kita akan membuat suatu fungsi untuk menentukan status kebakarannya dengan membuat variabel status terlebih dahulu dengan tipe string. Jadi nantinya status ini akan menampilkan nilai berupa nilai string. Nah, status kebakaran ini apa saja yang digunakan, yaitu variabel suhu, asap, dan flame. Itu yang akan digunakan pada fungsi status kebakaran. Nah, status kebakaran ini
dibuat di bawahnya, yaitu seperti ini. Jadi bisa dipanggil di kode program sini. Di sini saya sudah sediakan beberapa suatu kondisi yang bisa teman-teman ubah sesuai dengan kondisi lingkungan teman-teman yang misalnya ada api, kemudian suhunya melebihi dari 30 dan asapnya melebihi dari 60. Itu termasuk status bahaya. Kemudian jika ada api, suhunya melebihi 31 tanpa ada asap atau bahkan kurang dari 60 ini, maka itu masuk dalam status bahaya. Nah, kemudian jika suhunya melebihi dari 29, asapnya lebih dari 100 tanpa ada keterangan ada api atau tidak, atau bahkan tidak ada api, maka itu masih masuk dalam status bahaya karena asap yang mengepul. Nah, di bawahnya untuk status waspada, jadi misalnya ada api, kemudian suhunya melebihi 29 dan juga kurang atau sama dengan 30, dan jika asapnya bernilai lebih dari 50 atau bahkan kurang atau sama dengan 60, maka itu masuk dalam status waspada. Nah, semisalnya ada api, kemudian suhunya lebih dari 30 atau kurang dari 31 sama dengan 31, maka itu masuk dalam status waspada. Nah, semisalnya juga suhunya melebihi 28, kemudian asapnya dideteksi nilai 50 dan kurang dari 100 atau sama dengan 100, maka itu masuk dalam status waspada. Nah, jika semua kondisi ini tidak dipenuhi dalam program microcontrollernya, maka akan masuk dalam status kategori aman. Kemudian, fungsi status kebakaran ini akan ditetapkan di string status, apakah bahaya, waspada, atau aman. Nah, di bawahnya dilanjutkan untuk pengiriman datanya. Sebelum dikirimkan, akan dikemas terlebih dahulu dalam bentuk string. Karena dari pengiriman LoRa tidak bisa menggunakan tipe data integer atau float. Jadi hanya bisa menggunakan string. Di mana nantinya akan dipecah kembali dan juga diubah kembali menjadi integer dan juga float. Sini menggunakan delimiter berupa koma. Jadi nantinya akan dari hasil data ini akan dipisah kembali oleh delimiter di node receiver, kemudian diubah kembali menjadi tipe data tertentu. Setelah itu, EBIT E220 akan mengirimkan datanya sesuai dengan destination address dan juga channelnya. Nah, setelah mengirimkan pesan, akan mendapatkan respon apakah itu berhasil atau tidak. Nantinya akan ditampilkan pada serial monitor. Jadi hanya seperti itu saja kode program pada node sensornya. Jadi dari semua node sensor, semua program sama saja di sini. Hanya yang perlu kita ubah adalah di sini, di string data. Kita ubah identitasnya ini node 1, dan untuk node sensor 2, kita pakai node 2, atau untuk node sensor 3, kita pakai node 3. Jadi hanya mengubah data string saja. Nah, baik, sekian untuk penjelasan dari kode program dari node sensor. Kita akan melanjutkannya ke penjelasan kode program di node receiver.